Baik, hari ini kita akan bicara tentang determinan. Jadi kalau lihat dari definisinya, determinan itu kita peroleh dari sebuah matriks bujur sangkar, ya, harus dari sebuah matriks bujur sangkar. Ini merupakan sebuah bilangan, ya, skalar atau bilangan yang kita dapatkan dari elemen-elemen pada matriks bujur sangkar tersebut dengan menggunakan operasi tertentu. Jadi kalau hasil dari sebuah determinan itu adalah berupa bilangan. Bilangannya ini bisa positif, bisa negatif, bisa nol, bisa pecahan, ya bisa sembarang bilangan real. Nah, penotasiannya untuk determinan itu sendiri, Anda bisa menuliskan seperti tanda mutlak gini, dari determinan A, dari matrik A, ini dibacanya determinan A, atau ditulis dengan det dari matrik A. Ya, jadi kalau saya misalkan aja di soal itu cuma dimintanya hitung kayak nilai mutlak gini, nilai mutlak dari matrik A, Anda jangan bingung, itu disuruh ngapain itu kok cuma ngomongnya gitu aja. Ini artinya ini adalah menghitung determinan. Nah, kalau ukurannya 2 kali 2, maka determinan A itu kita hitung dari perkalian elemen-elemen di diagonal utama dikurangi dengan perkalian elemen pada diagonal yang lain. Ini adalah nilai determinan A yang ukuran matriknya adalah 2 kali 2. Ya. Diagonal utama dikalikan dikurangi dengan diagonal yang lainnya. Sedangkan kalau 3 kali 3, kita bisa gunakan aturan Sarus. Ya, jadi aturan Sarus ini hanya untuk matrik ukuran 3 kali 3. Nah, bagaimana cara menggunakan aturan Sarus? Jadi ini adalah determinan yang akan kita cari, 3 kali 3. Kita tambahkan 2 kolom, di mana kolom keempat dan kolom kelima itu adalah penulisan ulang dari kolom 1 dan kolom 2. Jadi yang ini, 2 kolom yang pertama itu ditulis lagi di sini. Kemudian Anda tarik garis yang melalui diagonal utama dan 2 garis lain yang sejajar dengan diagonal utama melalui elemen-elemen yang ada pada matrik ini. Makanya ditambahkan 2 kolom lagi supaya ini kelihatan. Nah, nanti perkalian dari elemen-elemen ini ditambahkan dengan perkalian dari elemen-elemen di garis yang berikutnya. Ditambahkan lagi dengan perkalian elemen-elemen yang ada di sini. Jadi makanya di sini ngomongnya plus, plus, plus. Ditambah. Hasilnya ini tadi dikurangi dengan perkalian elemen-elemen yang melalui diagonal lainnya. Dikurangi yang di sini. Jadi dikali-kalikan. Min dari perkalian ini. Dikurangi lagi dengan perkalian garis yang sejajar dengan diagonal ini. Dikurangi lagi dengan garis yang ketiga, elemen-elemen yang melalui garis ketiga. Ya, jadi ini adalah untuk menghitung determinan dari matrik ukuran 3 kali 3 dengan menggunakan aturan Sarus. Sebagai contoh ini, hitung determinan matrik berikut. Maka dari sini karena dia 2 kali 2, Anda bisa hitung dengan cara mengalihkan elemen-elemen yang ada pada diagonal utama, jadi yang garis biru itu ya, dikurangi dengan perkalian elemen yang di garis merah. Jadi saya punya min 6 dikurangi dengan 12. Maka kita dapatkan hasilnya adalah negatif 18. Ini kalau 2 kali 2. Kalau 3 kali 3 begini, bagaimana cara menghitung determinannya?
Ya, Anda bisa tambahkan 2 kolom terlebih dahulu. Kemudian dari 2 kolom ini kalikan elemen-elemen yang ada di diagonal utama dan garis-garis yang sejajar dengan diagonal utama. Jadi kalau kayak gini, saya akan punya yang ini 1 kali 1 kali 0. Kita dapatkan hasilnya adalah 0. Min 4 kali, min 2 kali 2 kali min 1, hasilnya plus 4. 1 kali 0 kali 1, hasilnya adalah 0. Ini kalau arahnya yang miring ke kanan ini, tandanya dijumlah-jumlahkan, ya. Jadi tandanya positif. Hasil ini kita kurangkan dengan elemen-elemen yang ada pada diagonal lainnya. Jadi yang di sini. Nah, ini hubungannya yang garis merah itu min semua. Jadi saya punya dikurangi dengan ini saya itu kan 1 kali 1 kali min 1, hasilnya min 1. Dikurangi minnya saya taruh luar ya. Yang ini 1 kali 2 kali 1 hasilnya plus 2. Min 2 kali 0 kali 0 hasilnya adalah sama dengan 0. Ya, dari sini Anda tinggal hitung. Maka akan kita dapatkan nilai determinannya adalah sama dengan 3. Itu untuk menghitung determinan 2 kali 2 atau 3 kali 3. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Nah, bagaimana halnya kalau saya punya nanti ukuran dari determinannya ini lebih dari 3 kali 3? Saya pakai sarus boleh enggak? Enggak boleh. Sarus hanya untuk ukuran 3 kali 3 saja. Yang 4 kali 4, 5 kali 5, Anda enggak boleh gunakan sarus. Terus pakai apa? Ya nanti kita bicarakan hari ini. Tapi sebelum kita bicara untuk menghitung determinan ukuran N kali N, ini kita bicarakan dulu beberapa sifat determinan. Nah, beberapa sifat determinan ini sedikit berbeda nanti ya dengan operasi baris elementer yang ada. Jadi nanti akan ada sedikit berbeda. Yang pertama, determinan A itu sama dengan determinan A transpos. Itu sifat yang pertama. Ya, ini contohnya ya, di transpos dibalik hasil determinannya akan sama. Terus, jika matrik B itu diperoleh dengan menukar 2 baris atau 2 kolom dari matrik A, maka determinan dari matrik B ini sama dengan negatif dari determinan matrik A. Jadi ini yang sedikit berbeda. Kalau Anda OBE itu saat Anda melakukan pertukaran baris atau pertukaran kolom, kan dia akan ekivalen matriknya. Tapi saat saya bicara tentang determinan, saat saya tukarkan 2 buah baris, maka nilai determinannya itu akan sama dengan negatif dari determinan semula. Itu ya. Terus sifat yang ketiga, jika ada 2 baris atau 2 kolom dari matrik A yang nilainya itu sama, maka nilai determinannya ini akan sama dengan 0. Jadi contoh ini. Ini nilainya kita dapatkan sama. Maka kalau Anda hitung nanti determinannya pasti akan sama dengan 0. Terus jika ada 1 baris atau 1 kolom yang nilainya 0 semua, maka determinan dari matrik ini juga nilainya akan sama dengan 0. Ya, kalau ada 1 baris, ini angkanya 0 semua, maka nanti nilai determinannya juga akan sama dengan 0. Terus sifat kelima, jika matrik B itu diperoleh dari matrik A dengan mengalikan 1 baris atau 1 kolom dengan bilangan real yang tidak sama dengan 0, maka determinan B itu akan sama dengan K kali determinan A. Nah, ini juga yang berbeda dengan matrik ya. Kalau di matrik itu saat saya bilang saya punya matrik A itu adalah ini misalkan min 3, 2, 6, 2 gini, saya ngomong 3 kali matrik A itu kan setiap elemennya ini dikalikan 3. Tapi kalau pada perhitungan determinan, saya ngomong 3A ini artinya hanya pada salah satu baris atau salah satu kolom
itu yang dikalikan dengan angka tersebut. Jadi kalau kayak gini ini, saya bisa ngomong matriks B itu sama dengan 3A. Nah, yang dikalikan 3 itu bukan setiap elemennya di A, tapi dalam hal ini elemen yang ada di baris 1. Ini yang berbeda, ya, harus diingat. Terus sifat yang nomor 6, kalau yang ini sama kayak matriks itu, jika B itu kita peroleh dari A dengan menambah atau mengurangi elemen suatu baris atau kolom tertentu dengan K kali dari baris atau kolom yang lain, maka nilai determinannya ini akan sama. Jadi contoh kayak gini ya. Terus yang ini mau saya nolkan, saya pakai rumusan B2 ditambah 2 B1. B1-nya tidak berubah, baris keduanya ini akan menjadi ini 0, yang di sini akan sama dengan 6. Nah, walaupun kalau Anda lihat ini bentuknya berbeda, tapi nilai determinannya pasti sama. Kalau kita dapatkan dengan cara satu baris itu ditambahkan dengan ditambah atau dikurangi ya dengan kelipatan kali dari baris atau kolom yang lain. Terus sifat yang ketujuh, jika A itu berbentuk segitiga atas atau segitiga bawah, maka nilai determinan A itu kita peroleh dari mengalihkan elemen-elemen yang ada pada diagonal utama. Jadi kalau kita punya ini berbentuk segitiga atas ya. Kalau sudah berbentuk segitiga atas gini, maka nanti nilai determinan dari matriks A itu tinggal Anda kalikan elemen-elemen yang ada pada diagonal utama. Ini sifat nomor 7. Terus sifat nomor 8, kalau saya punya dua buah matriks dan dia bisa dikalikan, maka determinan dari A kali B itu sama dengan determinan A dikalikan dengan determinan B. Nah, ini adalah 8 sifat dari determinan. Jika kita punya nilai determinannya itu sama dengan 0, maka matriks bujur sangkar A disebut sebagai matriks singular. Jika determinannya itu tidak sama dengan 0, maka matriks A itu kita sebut sebagai matriks non-singular. Kalau dia matriks non-singular, dia pasti nanti punya inverse. Nah, ini kita akan dapatkan bahwa determinan dari A inverse itu sama dengan seperdeterminan A. Ini sifat determinan ya. Nah, bagaimana caranya kalau saya ingin menghitung determinan secara umum yang ukurannya N kali N? Ada dua cara ini sebenarnya. Yang pertama, menggunakan sifat determinan, jadi ada yang 8 tadi ya. Nah, atau sifat determinan yang akan kita pakai itu tadi tujuannya adalah membuat bentuk determinannya ini menjadi segitiga atas atau segitiga bawah. Sehingga berdasarkan sifat nomor 7, nanti Anda tinggal mengalihkan elemen-elemen yang ada pada diagonal utama, itu yang akan menjadi nilai determinannya. Itu sifat cara mendapatkan nilai determinan. Jadi kita tadi sudah bicara sifat-sifat determinan, salah satu caranya untuk menghitung determinan itu adalah mengubah determinan yang kita punya ini dengan sifat yang ada sehingga menjadi bentuk segitiga atas atau segitiga bawah. Nanti kalau sudah diperoleh segitiga atas atau segitiga bawah, Anda tinggal mengalihkan elemen-elemen pada diagonal utama. Ya, terus selain itu nanti kita juga akan bicara untuk menghitung determinan ini bisa dengan menggunakan perluasan kofaktor. Jadi ekspansi kofaktor. Nanti ya kita bicarakan. Kita lihat pertama dulu yang cara pertama, yaitu menggunakan sifat determinan. Ini sebagai contoh. Anda disuruh untuk menghitung nilai determinan berikut ini. Nah, karena dia berukuran 4 kali 4, kita nggak bisa gunakan sarus. Kalau dia ukurannya 3 kali 3, Anda bisa gunakan sarus, langsung dihitung aja.
Tapi di sini karena berhubung nilainya atau ukurannya adalah 4x4, kita nggak bisa gunakan sarus. Terus bagaimana untuk mendapatkan nilai determinannya? Ada dua cara tadi ya, dengan perluasan kofaktor atau menggunakan sifat determinan. Kita masih belajar yang pertama, menggunakan sifat determinan. Menggunakan sifat determinan ini bagaimana sih? Tujuannya determinan dari matrik ini akan berbentuk segitiga atas atau segitiga bawah. Nah, karena sekarang kita bicaranya di determinan, maka Anda nanti mengubahnya harus dalam notasi determinan. Jangan matriknya ya yang diubah dalam segitiga atas atau segitiga bawah, karena beberapa kondisi kan berbeda antara sifat determinan dengan matrik. Kita coba dulu. Jadi dari sini saya mau mengubahnya ini menjadi bentuk segitiga atas. Ya. Bentuk segitiga atas berarti di bagian sini, jadi kalau segitiga atas kan nanti kayak gini. Saya mau buat yang ini, nah yang di bawahnya ini 0 semua. Saya mau buat seperti itu. Kalau kita lihat di baris kedua ini, angkanya sudah 0, 0, 0, terus 2. Berarti di sini Anda bisa memindahkan, ya memindahkan karena ini sudah 0, 0, 0, 2, saya pindah ini menjadi elemen di baris keempat. Saya pindahkan. Dengan cara bagaimana? Pakai sifat dari determinan tadi. Baris 2 saya tukar dengan baris 4. Karena kita melakukan pertukaran, jangan lupa ada tanda negatif. Jadi negatif, baris 2 ditukar dengan baris 4. Itu tadi sifat nomor berapa. Kalau ada 2 baris yang ditukar, maka nilai determinannya itu akan sama dengan negatif dari determinan semula. Ya, jadi negatif. Kemudian dari sini kalau mau kita buat dalam bentuk segitiga atas, maka angka di baris ketiga kolom 2 ini harus kita buat 0. Nah, ini yang harus kita buat 0. Bagaimana cara membuat 0-nya? Pakai sifat determinan. Sifat mana? Ya, jadi ini kita nolkan. Dengan cara apa? Ya pakai sifat dari determinan tadi. Supaya 0 saya buat baris 3 saya kurangi dengan baris 2. Ya ini supaya 0 ya. Dari baris 3 saya kurangi dengan baris 2. Negatifnya tetap ada ya, karena kan enggak ditukar lagi. Jadi negatifnya tetap mengikuti. Sehingga saya dapatkan yang baris 3 ini 0 sudah, 1 dikurangi 1, 0. 4 dikurangi 2 hasilnya 2, 2 dikurangi 1 hasilnya adalah sama dengan 1. Hasilnya sama dengan 1, terus kita cek di sini. Apakah dia sudah berbentuk segitiga atas? Kalau saya lihat, oh ini dia. Ternyata di bawah blok kuning ini semua nilainya sudah 0. Berarti sudah berbentuk segitiga atas. Nah, untuk mendapatkan nilai determinannya bagaimana? Anda tinggal kalikan elemen-elemen yang ada pada diagonal utama. Jadi dari sini kita kalikan. Minusnya jangan lupa ya, tetap diikutkan ya minus ini ya. Minus ini 3 kali 1 kali 2 kali 2. Maka kita dapatkan hasilnya adalah negatif 12. Itu yang kita peroleh
menghitung determinan dari matrik ukuran 4x4 dengan menggunakan sifat determinan. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Tidak ada pertanyaan? Yuk dicoba nomor 2 ini. Saya beri waktu 2 menit ya. Bu, berarti kalau dari segitiga bawah itu nggak perlu diminus, kalau dari segitiga atas tuh diminus gitu ya? Enggak juga, tergantung dari prosesnya, Nak. Tergantung prosesnya. Kalau tadi keluar minus itu karena tadi pada saat kita buat dalam bentuk segitiga atas yang tadi, yang contoh sebelumnya, itu ada 2 buah baris yang kita tukar posisinya. Jadi minus itu muncul karena sifat itu tadi, Pertukaran. baris pertukaran 2 buah baris itu. Kalau yang ini kan enggak ada. Kalaupun dibuat segitiga atas, ternyata saya nggak melakukan pertukaran baris. Yang saya lakukan hanya gini, menambahkan 1 baris dengan kelipatan baris yang lain atau mengurangkan, itu ya nggak akan keluar minus kalau di situ. Jadi itu karena sifat yang kita gunakan tadi ada menukar 2 buah baris. Setelah saya tukar lagi, Bu. Bagaimana ya? Setelah minus, diminus lagi. Jadi kembali ketemunya plus. Jadi ngikuti dari sifat-sifat yang ada dari determinan ini. Bagaimana? Iya, Bu. Nah, oke. Ada pertanyaan dulu yang lainnya mungkin? Untuk menghitung determinan dengan menggunakan sifat. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjut menghitung determinan dengan menggunakan perluasan kofaktor. Ekspansi kofaktor. Nah, ini ada beberapa istilah dulu ya, yang Anda harus tahu dulu. Jadi kalau kita nanti mau menggunakan dengan perluasan kofaktor, ini ada istilah yang disebut dengan minor. Minor itu adalah pada sebuah matrik, kalau kayak gini ya saya punya matrik A ukuran 4x4, berarti dari matrik ini saya bisa mendapatkan 16 minor. Karena setiap elemen yang ada di matrik ini, saya bisa menghitung minornya. Apa itu minor? Minor itu suatu elemen dari sebuah matrik ukuran n kali n, itu adalah nilai determinan yang ukurannya itu 1 lebih sedikit dibandingkan matrik yang semula, di mana determinan ini saya peroleh dengan mencoret baris ke I, kolom ke J dari elemen yang ada. Ya, jadi contoh, kalau saya mau menentukan minor 11 gitu ya, A11, minor 11, M11, maka baris 1, kolom 1 saya coret. Sisanya Anda hitung nilai determinannya. Contoh di sini, mau dihitung minor 23. Berarti baris 2 dan kolom 3 kita coret. Dicoret itu dihapus. Jadi benar-benar tidak digunakan. Ini menyatakan baris, ini menyatakan kolom ya, seperti biasalah kalau kita bicara matrik ya. Ini kita hapus, kita coret. Terus dari sini Anda menghitung yang tersisa ini, hitung nilai determinannya. Jadi dihitung nilai determinannya. Kita dapatkan 300, 412, 112. Itu M23. Nah, kalau ini sudah ketemu kayak gini, dihitung pakai apa, Bu? Ya dihitung searus saja. Jadi ini kalau Anda hitung, loh, kok nggak ada nilainya. Ini dihitung searus. Kalau dihitung searus ya berarti nanti tambahkan. Ya, dihitung determinan biasa. Itu yang dikatakan dengan minor. Ada pertanyaan dulu? Jadi memang akan ada, kalau ukurannya 4x4 ya akan ada 16 minor.
Kalau ukurannya 5 kali 5 ya berarti ada 25 minor. Nah, dari minor kita beralih ke kofaktor. Kofaktor itu adalah minor dikalikan dengan min 1 pangkat I plus J. Jadi kalau mau disuruh mencari kofaktor 1-1 misalkan ya. Jadi kalau kofaktor 1-1 ini akan sama dengan min 1, 1 plus 1, minor 1-1. Jadi kofaktor 1-1 itu hasilnya sama dengan minor 1-1. Min 1 pangkat I plus J. Jadi kalau kita lihat min 1 dipangkatkan bilangan, kemungkinannya cuma 2 hasilnya. Saat pangkatnya itu bilangan genap, maka hasilnya akan sama dengan plus 1. Tapi saat pangkatnya itu bilangan gasal, maka hasilnya sama dengan negatif 1. Jadi dari sini sebenarnya nilai kofaktor Anda cukup lihat dia ada pada elemen yang keberapa. Kalau kayak gini kan 1 plus 1 itu 2. Oh, berarti hasilnya sama dengan minor 1-1. Tapi kalau saya punya C12 gini ya. Nah, ini 1 plus 2 itu kan 3. Ini dapatnya dari ini sih sebenarnya. Minor 1-2. Berarti saya dapatkan hasilnya min dari minor 1-2. Ini hubungan kofaktor dengan minor. Demikian seterusnya. C13 ya berarti min 1, 1 plus 3, minor 1-3. 1 ditambah 3 itu kan 4 positif. Berarti saya dapatkan minor 1-3. Ya, demikian seterusnya ya. Yang ke bawahnya semuanya kurang lebihnya adalah seperti ini. Gimana? Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Apakah ada kesulitan? Nggak ada ya? Gunanya kofaktor. Kenapa, Nak? Gunanya kofaktor ini buat apa? Kofaktor itu kenapa? Dipakai buat apa? Oh, dipakainya nanti setelah ini. Setelah ini untuk menghitung determinan. Jadi tadi kan saya awali menghitung determinan itu ada 2 cara. Yaitu yang pertama dengan menggunakan sifat determinan yang 1-8. Tujuannya menjadi sifat yang nomor 7, menjadi berbentuk segitiga atas atau segitiga bawah. Nah, terus cara yang kedua untuk ukuran matrik yang lebih dari 3 kali 3 itu kita bisa selesaikan dengan perluasan kofaktor. Nah, sebelum kita bicara perluasan kofaktor, Anda harus tahu dulu yang dikatakan kofaktor itu apa. Di kofaktor ada minor, jadi harus tahu minor itu sendiri apa. Ya nanti habis ini dipakainya buat apa ini akan ketahuan nanti di sini. Ini sebagai contoh ya. Kalau matrik A-nya ini terus dicari kofaktor 23. Berarti kofaktor 23 itu kan Anda nyarinya dari min 1, 2 plus 3, minor 23. Gitu kan? Minor 23 dapat dari mana? Baris 2, kolom 3 dicoret. Nah, ini yang tersisa 300, 412, 102. Cari determinannya. Ini 3 kali 3. Berarti bisa pakai sarus. Kalau ini 0 semua ini. 6, 0, 0, dikurangi 0, dikurangi 0, dikurangi 0. Hasilnya 6, tapi ini sendiri negatif. Berarti negatif 6. Hasil kofaktor 23 kita dapatkan negatif 6. Ada pertanyaan dulu? Tadi yang ini gimana Bu tadi ngitungnya? Saya agak nggak paham. Yang mana, yang mana? Yang hasilnya negatif 6 ini loh Bu. Jadi kan ini determinan ini kan dicarinya dengan sarus. Saya hapus dulu ya, yang atasnya kan sudah saya hapus dulu. Jadi determinan ini saya taruh ke atasnya, itu saya cari dengan sarus 300 412 102. Sarus bagaimana? Baris kolom 2 dan kolom 1 saya tulis ulang.
Gini. Kemudian dari sini kita hitung, kalikan garis yang sejajar diagonal utama. Nah, ini saya hitung. Berarti kan 3 kali 1 kali 2, 6. Ditambah 0 kali 2 kali 1, 0. Ditambah 0 kali 4 kali 0, 0. Kemudian saya ambil warna lain ya. Dikurangi dengan perkalian elemen-elemen pada diagonal, bukan diagonal utama. Tapi ini dikurangi. Saya kurung aja ya. 0 kali 1 kali 1, 0. Ini kan harusnya min, tapi sudah saya kurung, jadi ini saya ngikuti aja. Plus 0 kali 2 kali 3, 0. 2 kali 4 kali 0, 0. Maka dari sini saya dapatkan hasilnya adalah sama dengan 6. Loh kok keluar negatif, Bu? Lah ini. Min 1 pangkat 2 plus 3, min 1 pangkat 5, hasilnya kan negatif 1. Negatif 1 dikalikan dengan 6, maka di sini hasilnya sama dengan negatif 6. Jadi minnya itu muncul karena adanya min 1 pangkat 2 plus 3 itu. Kalau nanti C22 gitu berarti kan min 1 pangkat 2 plus 2, hasilnya 1. Nah itu nggak mempengaruhi, berarti C22 hasilnya sama dengan M22. Kalau yang di sini, ini C23 itu hasilnya sama dengan negatif dari M23. Karena ininya, negatifnya keluarnya dari pangkatnya ini. Nah, M23-nya kita peroleh dari determinan yang ini tadi, baris 2, kolom 3 dicoret. Yang sisa-sisa itu kita masukkan ke sini. Kurang lebih seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dulu sampai di sini. Yuk, sekarang kita lihat apa sih manfaatnya kofaktor itu. Kofaktornya ini mau dipakai untuk apa? Jadi salah satu cara menghitung determinan ukuran N kali N itu adalah dengan menggunakan perluasan kofaktor. Nah, perluasan kofaktor itu teoremanya bilangnya gini. Determinan dari matriks ukuran N kali N itu kita hitung dengan mengalihkan setiap anggota yang ada di dalam sembarang baris. Jadi ini mengalihkan anggota pada sembarang baris, sembarang ya, benar-benar sembarang. Ambil satu baris dengan kofaktornya, kemudian kita jumlahkan. Jadi Anda boleh ngambil satu baris atau satu kolom, itu terserah Anda. Contoh aja ini, determinan A saya ambil dari apa? Ini misalkan aja kalau saya punya baris 1 gitu ya. Oh ini kalau ini perluasan sepanjang kolom, ini kalau baris yang bawah. Misalkan baris 1, berarti elemen-elemen di baris 1 itu, sebut aja ini A11, kalikan dengan kofaktornya. A11 dikali C11. Ditambah dengan A12 dikalikan C12. Ditambah demikian seterusnya. Jadi setiap elemen yang ada pada baris tersebut Anda kalikan dengan kofaktornya, kemudian kita jumlahkan. Nah, kalau Anda pakai yang kolom, ya berarti elemen yang ada pada kolom tersebut yang akan kita jumlah-jumlahkan. Yuk kita lihat ya, contoh ya. Ini kalau omongan gini nih rada ini. Nah, contoh gini. Hitung dengan menggunakan perluasan kofaktor gitu ya. Gunakan perluasan kofaktor untuk menghitung dari determinan berikut. Nah, terserah Anda, misalkan nih ya, saya mau menggunakan perluasan baris 1. Misalkan gini. Maka nanti dengan perluasan baris 1, saya hitung determinan A itu akan sama dengan A11 kali C11 ditambah
A12 kali C12 ditambah A13 kali C13 ditambah A14 kali C14. Jadi Anda jangan keliru ya. Jangan keliru dalam menyebutkan posisi elemen-elemen yang ada. Karena kalau keliru, kofaktornya juga akan mengikuti kan ini lah. Kofaktornya pasti nanti akan keliru. Jadi ini baris ya berarti baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2, baris 1 kolom 3, baris 1 kolom 4. Kalikan setiap elemen ini dengan kofaktornya. Kemudian hasilnya Anda tambah-tambahkan. Loh, apakah saya boleh menggunakan baris yang lain, Bu? Boleh. Misalkan aja dari sini saya hitung dengan, misalkan nih ya, perluasan baris yang ketiga, misalkan. Berarti determinan A kalau dengan perluasan baris ketiga, saya akan dapatkan ini menjadi A31, C31, ditambah A32, C32, ditambah A33, C33, ditambah A34, C34. Nah, A ininya kan dapat toh, yang ini berarti nanti akan saya dapatkan, ini jadinya 4, C31, ditambah, ini saya punya 1, C32, ditambah, ini 3, C33, ditambah 2, C34. Kalau yang di baris 1 tadi, ini akan saya dapatkan nilai determinannya adalah 3 C11 ditambah dengan 0, C12 ditambah dengan 0, C13 ditambah dengan 0, C14. Nah, setelah ini Anda mencari nilai kofaktornya masing-masing. Nah, kalau saya lihat dari kondisi yang ada di sini, kalau kita pakai perluasan baris pertama, saya cukup mencari satu kofaktor saja. C11 saja yang saya cari. C12, C13, dan C14 saya nggak perlu cari. Kenapa? Karena pengalinya adalah 0. Nah, bilangan berapapun yang dikalikan 0 kan hasilnya sama dengan 0. Jadi, kalau kondisi yang seperti ini, Anda tidak perlu mencari 4 buah kofaktor. Cukup satu saja. Karena 3 yang lainnya ini nanti dikalikan 0, hasilnya pasti 0. Lain halnya kalau saya menggunakan perluasan baris ketiga. Kalau di perluasan baris ketiga ini, saya harus mencari 4 buah kofaktor. C31, C32, C33, dan C34. Loh kenapa, Bu? Karena enggak ada koefisien di sini yang 0. Jadi keempat-empatnya harus kita cari nilai kofaktornya. Hasilnya apakah sama nanti saat saya cari dengan perluasan di baris pertama dan perluasan baris ketiga? Pasti sama. Teoremanya itu sudah ngomong seperti itu dan itu pasti sudah dibuktikan. Pasti sama. Ya. Jadi terserah Anda, kalau kondisi yang seperti ini, Anda mau menggunakan perluasan baris yang keberapa. Pakai perluasan kolom boleh? Enggak boleh. Kalau misalkan mau pakai kolom, kira-kira lebih enak pakai kolom yang berapa? Kolom 1, 2, 3, atau kolom 4? Supaya ngitungnya enggak banyak. 3. Kolom 3, betul. Nah, kalau dengan kolom 3 nilai determinan A itu kita hitung. Nah, ini harus hati-hati ya. Ini posisinya A13, ini ngikuti kofaktornya, ditambah A23, C23, ditambah A33, C33, ditambah A43, C43. Nah, kalau kita lihat kan, A13 0. Gini kan. A23 0. Berarti kan nggak perlu dicari ini. A22-nya 3. Lah ini nanti Anda harus cari C33. A43-nya itu nilainya 2. Jadi dari sini kita hanya perlu mencari C33 dan C43. Yang C1323 nggak usah dicari. Karena berapapun hasilnya
kalau kita kalikan 0, maka nilainya akan sama dengan 0. Jadi gitu. Ini salah satu tip ya, kalau Anda menggunakan perluasan kofaktor, carilah baris atau kolom yang banyak nolnya. Jadi untuk memudahkan supaya hitungan kita tidak terlalu banyak. Jadi pilihlah baris atau kolom yang banyak nolnya, supaya hitungannya tidak terlalu banyak gitu. Nah, coba kalau dengan gini, yang banyak nolnya baris 1 ya. Baris 1 yang akan kita pilih, ekspansi baris 1, maka berdasarkan teoremanya tadi, nilai determinan kita bisa dapatkan dari 3C11 ditambah 0C12, ditambah 0C13, ditambah 0C14. Nah, dari ini Anda nggak usah cari C12, C13, ataupun C14. Karena nanti dikalikan 0. C11 dapat dari mana? C11 saya peroleh dari min 1 pangkat 1 plus 1 minor 11. Nah, minor 11 baris 1 kolom 1 dicorek sehingga tersisa ini 201, 132, 122. Nah, ini karena dia berbentuk 3 kali 3, maka kita bisa selesaikan dengan sarus. Ya, dengan sarus diselesaikan, ini 2 kali 3 kali 2, 12, 0 kali 2 kali 1, ini kalau ditaruh sini kan 1, jadi 0, 1 kali 1 kali 2, ini 2. Dikurangi perkalian yang segitiga diagonal. 1 kali 3 kali 1, 3, 2 kali 2 kali 2, 8, 0 kali 1 kali 2, 0. Kita dapatkan hasilnya adalah 3. Nah, ini kita sudah peroleh, maka nanti nilai determinannya ini akan sama dengan 3C11, hasilnya sama dengan 9. Itu kalau Anda hitung dengan menggunakan perluasan kofaktor. Hasilnya 9. Kalau dengan yang lain, tetap sama 9, Bu. Ayo kita coba. Terserah, Anda mau pilih yang mana ini? Anda yang milih aja. Mau perluasan dengan yang mana? Misalkan. Coba pilih salah satu. Baris 3. Baris 3. Sukanya ini yang panjang-panjang. Baris 2 aja, Bu. Oh, baris 2. Ya supaya nggak terlalu banyak yang dicari. Baris 2 ya. Berarti ini. Baris 2, jadi saya akan dapatkan, saya langsung ini ya. 0 kali C 21 plus 2 kali C 22 plus 0 kali C 23 ditambah 1 kali C 24. Nah, C21, C23 nggak usah dicari. Yang kita cari sekarang C22. C22 itu diperoleh dari min 1, 2 plus 2, minor 22. Nah, minor 22, ini min 1 pangkat 4 positif ya. Minor 22 saya dapatkan dari corek baris 2 dan kolom 2. Berarti tersisa yang kolom 1, 3, 4, 1. Ini menjadi 0, 3, 2, 0, 2, 2. Terserah Anda. Pakainya apa? Mau kofaktor lagi ya nggak apa-apa loh. Boleh kofaktor itu untuk N kali N. Ya, kalau saya ya pakai ini aja, sarus. Tapi terserah Anda ya. Ini misalkan saya pakai sarus. Ini berarti 3, 4, 1. Bu, mau tanya. Oh, boleh, Nak. Ini nentuin yang ngambil kolomnya itu yang mana itu gimana? Terserah. Bebas. Jadi bebas. Kalau tadi kan triknya itu ambil baris atau kolom yang banyak nolnya. Kalau tadi kan yang sudah dikerjakan, yang saya sudah ketikkan tadi itu berdasarkan pada baris 1 kan gitu. Karena baris 1 ada 3 nol. Maksudnya Sehingga yang ini loh Bu, yang bikin di dalam garisnya yang tadi yang 3, 0,
432, 122. Oh, ini tah. Yang Ini Iya. kan M22. Iya. Kalau M22 berarti baris 2 dicorek, kolom 2 dicorek. Oh, terus? Nah, ini kan yang sisa ini. Oh iya ya. 341 032 022. Jadi ini M22 itu. Baris 2, kolom 2 dicoret. Ya, Nah, makasih. kalau sudah, ini dihitung sarus ya. Saya taruh di sini cukup tah. Bawahnya aja. Ini berarti saya punya berapa ini? 6 kali 3, 18. Plus 0 dikurangi. Ini 0, ini 4 sama ini 12. Terus yang ke sana 0 semua ya. Ya, ini plus 0, plus 0. Jadi saya punya 18 dikurangi 12, 6. Ya, C22 hasilnya 6. Kemudian Anda hitung lagi. Yang ini kan sudah nggak perlu dihitung lagi kan, karena 0 ya. Jadi yang kita cari sekarang C24. Dapat dari mana? Dari ini tadi, min 1, 2 plus 4, minor 24. Minor 24 dapat dari mana? Minor 24 itu kita dapatkan dari determinan ini baris kedua, kolom yang keempat yang dicorek. Jadi yang merah ini. Baris 2, kolom 4 dicorek. Ini kan 2 plus 4 itu 6. Min 1 pangkat 6 positif. Berarti ini tinggal determinan, lihat yang merah, berarti saya punya 300, terus 413, 112. Karena yang dicoret kan baris kolom 4, yang merah ya. Yang ininya yang hijau tadi dicoret sudah tetap dipakai yang sekarang. Balik lagi, ini silakan Anda hitung. Berapa dapatnya? Ini 331, 9 plus 0 plus 0 min 9. Bu, itu bukannya 312 ya, Bu? 3 mana ini? Yang 9 itu. Ini oh iya. Sik, bikin-bikin sendiri. Ya. Bikin sendirinya terlalu mepet ini. Ini ya 3 kali 1 kali 2. 6. 0 kali 3 kali 1. 0. 041 ini 0 dikurangi yang di sini 0110 terus 331 ya. 9 ditambah 042 berarti 0. Jadi kita dapatkan hasilnya min 3. Nah, dua nilai yang ada ini dibawa balik ke sini. Jadi saya bawa balik ke sini, saya akan dapatkan, ini kan sudah nggak usah dilihat lagi ya yang ini, karena kan 0. 2 kali 6 ditambah C24. C24-nya min 3. Jadi saya punya 12 kurangi 3. Hasilnya sama dengan 9. Yang tadi 9 kan? Ya, kita dapatkan hasil yang sama. Kurang lebih seperti itu. Cara menentukan nilai determinan dengan menggunakan ekspansi baris. Perluasan kofaktor ya. Pakai baris boleh, pakai kolom juga nggak apa-apa. Yang penting Anda harus tahu posisinya karena perkalian elemen dengan kofaktornya ini, kofaktornya kan sesuai dengan posisi dari elemen tersebut. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Bu, mau nanya. Boleh? Ini kan kofaktor itu bisa N kali N ya? Betul. Terus ini bisa dipakai untuk 5 matriks 5 kali 5 juga berarti ya? Bisa.
Lalu pengerjaannya gimana? Kira-kira gitu. Pengerjaannya. Misalnya kalau Pengerjaannya 5. 5 kali 5, kalau misalkan mau kofaktor. Nggak harus kofaktor ya. Jadi yang sifat determinan tadi itu juga bisa kalau mau 5 kali 5. Misalkan aja, kalau gitu saya tulis ini dulu ya. Cari ini dulu, cari ruang. Sebentar. Kita cari ruang dulu. Nih, kita mau menentukan determinan ini 5 kali 5 misalkan gitu. Saya buat ada yang banyak nolnya ya, supaya nggak lama-lama. Karena 5 kali 5. Ini saya ngapur aja kok. Satu, dua, tiga. Misalkan aja gini, sudah. Anda mau ngerjakan dengan apa? Dengan sifat atau pakai perluasan kofaktor? Anda kan dipilih, saya mau pakai perluasan kofaktor, Bu. Oh, boleh. Nah, kalau perluasan kofaktor, saya sarankan pertama, cari dulu mana yang banyak nolnya. Ini baris 1 kan tidak ada 0. Baris 2 ada 3 0. Baris 3 ada 2. Baris 4 1, baris 5 ada 2 nolnya. Kita cek di kolom. Kolom 1 ada 3 0. Kolom 2 cuma 2, 3 dan 4 itu 3, 4 dan 5 masing-masing 1. Jadi kalau dari gini Anda akan mudah atau apa ya? Kita perhitungannya tidak terlalu banyak jika Anda menggunakan perluasan baris kedua atau kolom yang pertama. Pilih salah satu aja, terserah. Misalkan ini saya pakainya yang baris kedua. Di baris kedua, berarti saya akan cari nilai determinannya ini dari 0, nggak usah ditulis ya. Langsung 3C22. Saya tambahkan dengan 1 kali C25. Karena yang lainnya 0 nggak usah saya tulis. Kalau Anda mau nulis semua ya nggak apa-apa sih, saya tuliskan semua aja secara komplitnya. Tapi nanti kita cukup mencarinya ini hanya pada yang ada aja. Jadi ini nih kan saya carinya dari 0 kali C21 plus 3C22 plus 0C23 plus 0C24 plus C25. Yang ini nggak usah dicari, ya, yang di sini. Saya cari yang C22. C22 dari mana? Min 1, 2 plus 2, minor 22. Jadi yang ini min 1 pangkat 4 positif, minor 22. Saya peroleh dari mana? Baris 2, kolom 2 dicorek. Baris 2, kolom 2 dicorek. Berarti 1 baris 2. 2, 0, 0. Kemudian baris 2, kolom 2. Berarti 3 ya ini. 3, 4, 21. Terus ini 45, 50, 11, 21. Nah, kita dapatkan gini.
Terus dari sini Anda melihat, loh kok ketemunya 4 kali 4? Berarti gimana cara mendapatkan kofaktor, mendapatkan nilai determinannya dari matriks 4 kali 4 ini? Ya balik lagi, Anda bisa selesaikan ini dengan menggunakan sifat dari determinan atau pakai kofaktor lagi. Jadi tidak boleh disarus kalau gini, karena masih ukuran 4 kali 4. Jadi bagaimana? Ya ini kita pakai determinan. Misalkan aja saya kembali pakai dengan menggunakan menggunakan ini ya, perluasan kofaktor. Saya pakai yang kolom pertama. Berarti determinan ini saya hitung dari 1 kali kofaktor 11 ditambah 2 kali kofaktor 21. Nah, dihitung kofaktor 11. Baris 1 kolom 1 dicorek, ketemunya 4, 5, 0, 2, 1, 1, 1, 2, 1. Saya tambahkan dengan 2, yang ini min 1 pangkat, ini tadi kan min 1 kali 1 plus 1, makanya nggak ada ininya kan. Kalau yang ini min 1 pangkat 2 plus 1 negatif, ini harus dikalikan negatif 1. Determinan kofaktor 21 baris 2 kolom 1 dicorek. Berarti kita akan dapatkan 3, 4, 5 terus baris 2 kolom 1. 2, 1, 1 kelihatan ya. 1, 2, 1. Nah, Anda hitung sekarang. Ini pakai sarus boleh ya ini ya. Jadi saya punya 4 plus 5 plus 0 dikurangi dengan yang ini saya punya 0 plus 8 plus 10. Ini 2 dikalikan min 1 berarti dikurangi dengan taruh bawah ya. 2 kali kurung buka ini 3 plus 4 plus 20 dikurangi dengan 5 plus 6 plus 8. Nah, sudah. Anda hitung sekarang. Berapa ini hasilnya? Itu C22. Terus yang kita hitung lagi yang mana? Ini kan nggak usah corek ya. Ini corek-corek. Yang perlu kita hitung lagi C25. Berapa sih ini hasilnya? Nanti kita tuliskan di sini dulu. Jadi ini saya dapatkan 3 kali berapa ini? 9 dikurangi 18 terus dikurangi dengan berapa itu? Ini 27 min 19. Negatif 25, benar ya? Ya, dapatnya negatif 25. Kalau hitungan saya salah, tolong diingatkan. Nih, ditambah C25. C25 ya, berarti Anda harus hitung dulu. C25 ini tak hapus dulu ya, biar enggak kemana-mana. Kita sekarang hitung C25. Yuk, C25 dihitung baris 2 kolom 5 harus dicoret dari matriks yang semula itu. Jadi kita akan dapatkan
C25 itu baris 2, ini kan min 1, 2 plus 5, M25. Berarti min ya. Baris 2 kolom 5. Ini 1, 2, 3, 4, 2, 0, 4, 5, 0, 1, 2, 1, 0, 0, 1. Loh, kok ini nggak ada angkanya? Oh, ikut kehapus ini tadi. Berapa ini tadi? Ya, kebetulan kalau yang ini coret ya. Ikut kehapus ini tadi. Ya, wes dengan gini. Nah, Anda terserah mau pakai yang mana ekspansinya untuk 1 mendapatkan. kayaknya itu, Bu. Kenapa? Kayaknya 1. Ini kayaknya 1 ya. Kayaknya. Gak apa-apa kan hilang karena ini 25 kolom 5-nya kan dicorek jadi hilang di sini. Ini nanti cari determinannya bisa berdasarkan ekspansi baris keempat atau kolom ke-1 atau kolom 2. Nah, ini bisa ada 3 cara. Terserah Anda pilih yang mana. Misalkan kita pilih yang di sini aja. Gini. Berarti ini saya cari dari, ini min-nya tetap harus ada. Kurung 1 kali C43 ditambah 2 kali C44. Nah, C43 itu berarti kita akan dapatkan, ini minusnya harus tetap ikut ya. Ini kan berarti min 1, 4 plus 3 itu kan jadinya 7. Min 1 pangkat 7 kan negatif. Berarti min M43 ditambah dengan 2 M44. Ya, ini kalau minnya mau dimasukkan boleh ya. Jadi saya dapatkan, hitungnya di sini nanti. Ini min jadi plus M43. Baris 4 kolom 3 dicorek. 1, 2, 4. 2, 0, 5. 0, 1, 1. Di ini min bawa ke sini berarti min 2 ya. Min 2 terus baris 4 kolom 4. Jadi saya punya 1, 2, 3, 2, 0, 4, 0, 1, 2. Anda tinggal hitung sekarang. Dihitung. Yang pertama. Pakai sarus ya. Ini saya nggak tuliskan. Nanti Anda coba di rumah. Coba lagi dituliskan yang ruas kanannya. Semoga hitungan kita nggak salah. Ini berarti apa? 0 plus 0 plus 8 dikurangi dengan 0 plus 5 plus 4. Min 2 kali yang di sini. 0 plus 0 plus 6 min yang sana 0 plus 4 plus 8. Berapakah kita dapatkan? Ini 8 dikurangi 9, min 1. Dikurangi 2 kali, ini 6 dikurangi dengan 12, 6. Berarti kita dapatkan min 13. Sudah Anda masukkan ke sini. Ini tadi 25, belum kalikan 3 ya? Kok 3-nya ya hilang? 3 kali min 25 ditambah dengan min 13. Berarti berapa saya dapatkan? Negatif 75 berarti 88. Ya, kita dapatkan hasil determinannya adalah ini. Oke, berarti berantai gitu ya maksudnya, Bu? Iya. Oh, Ya. ya, makasih, Bu. Bisa saja dari gini ini dibuatnya dalam bentuk yang ubah dulu dalam segitiga atas atau segitiga bawah. Itu juga bisa. Jadi kalau kondisi gini misalkan ya, hasilnya min 88. Saya coba kita hitung sih. Kalau misal, oh kok hilang semua? Waduh.
Coba kontrol Z, Bu. Iya, makanya ini lagi mencari ya. Jadi kalau mau diubah dalam segitiga atas atau segitiga bawah, ini kalau segitiga bawah berarti beberapa harus dinolkan. Dihapus manual dulu berarti. Ini 88. Jadi ngikuti yang ada sih kalau ketemunya masih berupa ukurannya lebih dari 3x3 ya nggak boleh pakai sarus. Tapi kalau sudah 3x3 silahkan kalau mau menggunakan sarus. Ya, jadi kalau misalkan nih mau menggunakan ini dihapus juga aja bisa nggak? Nah, mau menggunakan bentuk segitiga atas atau segitiga bawah gitu ya. Misalkan kita mau buat dalam bentuk segitiga atas. Berarti gini. Nah, yang di sini ini yang harus dinolkan berarti. Bisa dinolkan dengan yang mana ini? Ini bisa saya nolkan. Berdasarkan ya mau nggak mau baris 1. Mau nggak mau. Yang ini bisa dinolkan berdasarkan baris 4. Tuh, kita lihat aja deh satu-satu. Jadi Anda buat sehingga yang di belakang di bawahnya ini semuanya jadi 0 semua. Jadi saya punya apa ini baris 2, saya kurangi dengan 2 baris 1. Baris satunya nggak berubah. Terus ini juga nggak berubah. Oh, ini boleh ditukar ya? Oh, nggak bisa sih kolom 2. Ini kalau dinolkan 2 dikurangi dengan 2, 0. Tapi di sini keluar jadi 0 dikurangi dengan 4, min 4. Oke, 4 dikurangi dengan 6. Berarti kita punya min 2. 5 dikurangi dengan 8. Ini min 3. 0 dikurangi dengan 10, min 10. Terus 0, 1, 2, 1, 1, 0, 0, 1, 2, 1. Ini. Apalagi yang harus kita nolkan? Kalau saya sih, saya kok lebih senang daripada ini yang saya nolkan, ini saya tukar dulu kalau saya. Ya, saya tukar supaya nanti mengnolkannya itu nggak ketemunya bilangan pecahan. Ya, ini kalau saya tukar gitu, baris 2 saya tukar dengan baris 4. Nah, kalau ditukar jangan lupa ada negatifnya ini. Negatif. 1, 2, 3, 4, 5-nya tetap. Ini menjadi 0, 1, 2, 1, 1, 0, min 4, min 2, min 3, min 10. Ini 0, 3, 0, 0, 1. Di sini 0, 0, 1, 2, 1. Nah, ini yang sekarang kita nolkan. Berarti baris 3 ditambah 4 baris 2. Baris 4 dikurangi 3 baris 2. Negatifnya jangan lupa ya, tetap ditulis. Nah, cukup, Rek. 1, 2, 3, 4, 5. Ini tetap. Baris 3 ditambah 4 kali. Jadi ini 0, 0. Min 2 ditambah dengan 8. 6. Kalau saya salah hitung, tolong diingetin ya. Min 3 ditambah dengan 4. 1. Min 10 ditambah dengan 4. Min 6. Terus ini 0, 3 dikurangi 3, 0 dikurangi dengan 6, berarti min 6. Terus 0 dikurangi dengan 3, benar ya? 0 dikurangi dengan
3, berarti min 3, 1 dikurangi dengan 3, min 2. Yang ini tetap 0, 0, 1, 2, 1. Mana lagi yang harus kita nolkan? Ini yang harus dinolkan. 2 ini. Terserah Anda mau mindah dulu atau ini dienolkan berdasarkan baris 3 juga nggak apa-apa. Jadi dipilih aja salah satunya. Kalau dienolkan terhadap baris 3 memang angkanya nanti jadi pecahan gitu. Kalau enggak ya boleh ini yang di sininya enak, kalau yang baris 4 itu tinggal ditambahkan aja kan. Ditambahkan. Coba sih kalau misalkan saya mau gitunya. Ini berarti baris 4 ditambah baris 3. Nah, yang baris 5 dikurangi 1/6 baris 3. 1, 2, 3, 4, 5, ini tetap 0, 1, 2, 1, 1. Ini tetap 0, 6, 1, 0, 0, 6, 1 min 6, ini ditambahkan jadi 0, 0, 0, min 2, min 6 ditambah dengan, min 2 ditambah dengan min 6, berarti min 8. Terus yang ini 0, 0, 1 dikurangi 1 itu 0. Nah ini 2 dikurangi 1/6. Berarti berapa? 4/6 ya. 2 itu, per 6, 12. 12 berarti 11/6. Terus yang ini 1 ditambah dengan 1, 2. Nah, tinggal satu lagi. Yuk, satu lagi ini dinolkan. Apa ini berarti? Baris 5 ditambah supaya hasilnya 2. Berapa kali baris? Supaya hasilnya 0. Jadi ketemunya supaya jadi min 11/6. Saya nggak salah atau tadi? Kan 2 itu 12/6 ya. 11/6 Anda kalikan berapa supaya jadinya min 2 itu dikalikan berapa supaya jadinya menjadi 11/6? Berapa berarti? 11/12. Dikalikan 11/12. Betul tak? Gini. Baris 4. Sebelas per 6 dikurangi min 2. Ya, 0 jadinya. Kok yang di sana pecahan tapi? Anda sambil cek ya. Saya jangan ditinggal tidur loh. 6, Ya, 1, Bu. min 6. 0, min 2, min 8. Ini 0, 0, 0. Ini benar kan? 11/6 dikurangi dengan, ditambah dengan 11/12 kali min 2. Ya, ini 0 ya. Nah, ini sekarang. Kita punya B5-nya 2 dikurangi dengan 11/12 kali 8. Kok angkanya nggak enak ya? Dua dikurangi 22/3. 6/3.
Ketemunya min 16/3. Min 16/3. Tolong dicek lagi apakah hitungan saya benar. Min berapa ini tadi? 16/3. Minnya kok ketinggalan? Minnya ada ini. Jadi dari sini saya dapatkan hasilnya adalah min dari 1 kali 1 kali 6 kali min 2 kali min 16/3. Tadi hasilnya berapa? 88 ya? Min 88. Dikalikan dengan Pak hasilnya beda. Ada yang salahkah hitungan ini? Nanti cek lagi ya nak ya. Ini kan ini 2, 3 kali 6, 16 kali 6. Enggak 88 itu. 16 kali 4. 16 dikalikan dengan 4. Iya, kok ketemunya 64 ya? Ada yang salah hitung. Nggak tahu yang di sini apa yang tadi ya yang salah hitung. Harusnya hasil yang kita punya itu sama. Sama persis harusnya. Coba nanti saya cek lagi yang salah yang di mana. Ya, kurang lebih seperti itu untuk mencari nilai determinan yang ukurannya besar. Anda bisa menggunakan dengan sifat determinan seperti yang sekarang masih ada di sini, atau mau pakai dengan perluasan kofaktor seperti yang sebelumnya. Nah, itu terserah mau menggunakan yang mana. Kalau ukurannya besar sekali, kalau saya sih lebih suka pakai yang nilai determinan, sifat determinan ini untuk menghitung nilai determinan. Ya paling kita harus kayak OBE gitu ya, tapi ini pakai sifat-sifat determinan. Tapi kalau bentuknya nggak terlalu besar dan banyak nolnya, maka kita akan mudah untuk menggunakan dengan perluasan kofaktor. Nanti tolong dicek entah yang ini, entah yang satunya yang keliru. Yang pasti hasilnya dicari dengan metode apapun, hasilnya itu harus sama. Tidak boleh kalau yang satu ini ketemu nilainya seperti ini tadi, 1 min 64, satunya ketemunya tadi berapa? Min 88 ya. Nah, kayak gitu itu nggak boleh. Berarti ada yang salah ngitung tadi, salah satunya. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Bu, mau tanya, Bu.